Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juria, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu mempraktikkan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Yang pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tahap pasca observasi, yang mana merupakan rangkaian kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu pra-observasi dan observasi pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Anjara Hayuningsih, yaitu rekan sejawat saya di SD Negeri 2 Dharma Kradenan. Beliau adalah guru kelas 1. Baik, langsung saja pada tahap pasca observasi. Sudah siap nggih Bu Anjar? Insya Allah siap. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nggih Bu Anjar. Nah, pada hari ini kita akan melakukan diskusi lagi nggih Bu. Oke. Setelah kemarin kita sudah melakukan diskusi pada tahap pra observasi, di mana kita sudah mendiskusikan tentang tujuan, kemudian strategi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anjar. Kemudian kita juga sudah melakukan tahap observasi pembelajaran, di mana Bu Anjar sudah melaksanakan pembelajaran dan saya mengobservasi di kelas. Pada tahap pasca observasi ini nanti kita diskusi lagi nggih Bu. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya Bu, apa yang ingin Ibu Anjar dapatkan dari diskusi kita kali ini? Baiklah Bu, pada diskusi kali ini atau obrolan kita kali ini, saya berharap setelah saya melaksanakan pembelajaran pada kemarin, saya berharap itu bisa sharing apa kekurangan dan bagaimana perbaikannya Bu. Mungkin itu Bu. Nah, okay. Baik, berarti nanti diskusi kita kali ini Bu Anjar ingin sharing tentang mungkin kelebihan dan kekurangan atau hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ya, betul. Okay. Nah, Bu Anjar, kemarin sudah saya observasi kemudian pada saat dilakukan obrolan pra-observasi, Bu Anjar juga sudah menyampaikan tentang tujuan dan langkah-langkah pembelajaran. Nah, menurut Bu Anjar sendiri, pada saat kemarin mempraktikkan pembelajaran, bagaimana perasaan Bu Anjar? Perasaan saya itu lebih merasa sudah lebih lega, lebih plong. Karena ternyata alhamdulillah anak-anak itu terlihat lebih antusias, lebih termotivasi setelah menyimak video pembelajaran yang saya tayangkan di kelas. Begitu Bu. Berarti perasaannya sudah lega Kemudian mencoba menggunakan media pembelajaran IT itu ternyata efektif. Ternyata murid di kelas sangat antusias termotivasi. Kemarin sih kalau tidak salah videonya tentang semut tentang gotong royong karena Bu Anjar menyampaikan materi tentang gotong royong. Nah, kemudian menurut Bu Anjar dari RPP yang sudah disusun, kemudian kemarin sudah menyampaikan tentang langkah dan tujuan, apakah langkah-langkah yang ada pada rencana sudah terlaksanakan semua? Ya, kalau menurut saya sih sudah, walaupun mungkin masih ada kekurangannya begitu Bu. Menurut saya sudah. Kalau untuk tujuan bagaimana Bu? Apakah sudah tercapai? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya laksanakan sudah tercapai. Tapi menurut saya itu masih belum maksimal. Menurut saya loh Bu, masih Berarti tujuannya sudah tercapai tapi belum maksimal. Ya, kalau kita ingat kembali kemarin tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Anjar adalah apa ya Bu, tentang peserta didik dapat memahami tentang apa ya pentingnya gotong royong, kemudian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti di keluarga, di kelas, di masyarakat seperti itu Bu. Nah, kemudian
Tadi Bu Anjar menyampaikan bahwa tujuannya belum maksimal. Nah, kalau kita ambil angka ya Bu, dari 1 sampai 10, Bu Anjar pada saat ini berada pada di angka berapa? Mungkin di angka 7 Bu. Itu perasaan saya. Oke, berarti masih di angka 7, berarti Iya. masih bisa dioptimalkan lagi. Iya, nggih. semoga. Nah, kemudian Bu Anjar kemarin sudah menyampaikan kekhawatiran bahwa akan ada kendala. Nah, kalau boleh saya tahu, apakah kemarin pada saat melaksanakan pembelajaran ada kendala yang muncul? Ya, kendalanya itu salah satunya ya Bu, masih waktunya yang belum bisa sesuai dengan yang sudah direncanakan karena terlalu asik terlalu asik anak-anak belajar sehingga pas istirahat itu masih di dalam kelas, maksudnya sudah sampai seharusnya kan sudah selesai ya. Kemudian Seperti kemarin itu, sempat ya. kita terhenti nggih. Kemudian anak-anak karena sudah minta istirahat nggih. Iya. Sebenarnya itu bisa lebih diefektifkan Iya, lagi untuk iya. pemanfaatan Betul, waktu. betul. Baik, kemudian sejauh ini strategi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Anjar dalam kemarin praktik pembelajaran kan dalam memanfaatkan waktu kurang efektif nggih. Berarti strateginya apa yang sudah dilakukan Bu Anjar? Ya, strateginya melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang sudah disusun, waktunya itu sesuai yang sudah dijadwalkan lah, maksudnya tidak ya, contohnya tadi kan tidak sampai harusnya udah istirahat anak-anak tapi masih di dalam kelas seperti itu. Saya berharap seperti itu bisa manage waktu lebih baik lagi ya, biar sesuai. Kemudian Bu Anjar, kalau menurut Bu Anjar sendiri, hal-hal baik apa atau hal-hal yang perlu dipertahankan dari praktik pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Anjar? Ya, baiklah Bu, dari kegiatan awal yang sudah baik yaitu secara keseluruhan pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya rancang. Di antaranya sudah ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Terus kemudian yang kedua itu dari metode pembelajaran yang sudah tidak hanya ceramah tapi ada tanya jawab, terus penugasan, bahkan diskusi di dalam kelas. Pada awal pembelajaran pun saya sudah mengajukan pertanyaan pemantik dan alhamdulillah ternyata siswa itu sangat antusias berpendapat, memberikan pendapatnya ketika saya menanyakan tadi itu. Berarti muridnya berani menyampaikan Iya, pendapat, gagasan iya. seperti itu gitu. Iya. Kemudian ada lagi hal baik yang mungkin bisa dipertahankan dari praktik pembelajarannya Bu Anjar. Iya, model pembelajaran kebetulan saya itu menggunakan problem based learning, dapat meningkatkan kemampuan kreativitas, berpikir kritis, inovatif, dan kolaboratif. Terus penggunaan media pada pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu sudah menggunakan sudah berbasis IT, yaitu dengan menggunakan LCD walaupun tidak secara ibaratnya secara maksimal sudah menggunakan pembelajaran dengan berbasis IT dan juga sudah menggunakan sumber belajar yang beragam. Menurut saya begitu Bu. Bagus sekali, baik. Ternyata memang dari hasil observasi pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Anjar sudah luar biasa. Kemudian pada saat saya mengobservasi di kelas 1 khususnya kemarin, kalau saya sendiri kan guru kelas atas Bu, belum pernah mengelola kelas rendah, yang mana kalau selama ini saya menganggap kelas rendah itu pasti banyak tantangan Bu, terutama betul. Dalam pengelolaan kelas. Ternyata dengan apa yang dilakukan Bu Anjar seperti tadi yang sudah disampaikan memang sudah sangat bagus, terutama pada penggunaan media IT Bu. Ternyata anak-anak antusias terpukau lah, mungkin menarik perhatian, kemudian sesuai dengan materi gotong royong, karena di situ videonya tentang
semut seperti itu nggih Bu. Iya, Ternyata betul. anak-anak sangat tertarik sampai ingin diulang lagi Iya. videonya seperti itu. Mungkin itu yang menyebabkan Iya, waktunya kurang iya. efektif nggih. Nggih. Baik Bu Anjar, selain hal-hal baik yang menurut Bu Anjar sudah ada dalam praktik pembelajaran dan juga perlu dipertahankan, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan dari praktik pembelajaran Bu Anjar di kelas? Iya, menurut saya itu ada Bu. Dari tadi itu yang penggunaan media apa berbasis IT. Nah, menurut saya itu penggunaan media sudah baik, tapi belum menggunakan alat peraga yang secara kontekstual. Contohnya misalkan karena di sini materinya gotong royong, mungkin bisa menggunakan lidi. Dari berbagai lidi kita satukan kemudian menjadi sebuah sapu lidi. Nah dari situ kan kita bisa memberikan pemahaman bahwa kerjasama gotong royong itu perlu bersatu, tidak hanya satu orang saja. Seperti itu Bu. Menurut saya belum adanya alat peraga yang kontekstual. Nggih. Baik sekali, ternyata dari kemarin praktik pembelajaran ternyata memberi pandangan pada Bu Anjar bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu penggunaan alat peraga kontekstual. Tadi untuk materi gotong royong tadi Bu Anjar ternyata mungkin bisa menggunakan sapu lidi seperti itu yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Terus itu lagi Bu, masalah yang penguasaan kelas ya. Kadang yang namanya kelas 1 itu Masya Allah ya, kalau misalkan dia sudah pada merasa bosan, terus itu kadang-kadang gaduh di kelas ramai sendiri, tidak bisa dikondisikan. Nah mungkin untuk mengantisipasinya, mungkin dengan saya melakukan ice breaking, misalkan dengan tepuk semangat atau menyanyikan supaya anak-anak itu semangat lagi. Begitu Bu menurut saya. Iya. Berarti itu yang perlu ditingkatkan. Iya betul. Ada ice breaking ataupun nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk supaya anak kembali fokus. Kemarin juga pada saat saya mengobservasi memang terlihat ada beberapa anak yang kurang semangat. Iya betul. Mungkin karena masih kelas 1 nggih Bu. Kita ketahui bahwa anak-anak memang waktu fokusnya terbatas sehingga guru memang benar-benar harus mengembangkan pembelajarannya di kelas supaya tujuan pembelajarannya dapat tercapai seperti itu. Nah, kemudian tadi Bu Anjar sudah menyampaikan bahwa dalam rentang angka 1 sampai 10 Bu Anjar sudah ada di angka 7. Nah, kemudian apakah ada harapan Bu Anjar untuk mencapai kondisi ideal atau yang diharapkan itu di angka berapa Bu? Ya tentunya ada ya Bu, untuk saya itu mencapai di kondisi yang ideal mungkin bisa dikatakan di angka 8 atau 9 begitu. Kalau mungkin 10 itu saya rasa masih terlalu sempurna. Iya betul. Mungkin di angka 9 saja Pak ya Bu. Iya, dari tadi di angka 7 kemudian harapannya bisa di angka dikembangkan 9, sampai angka 9. Betul. Kemudian dari harapan tersebut atau tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Anjar, apa rencana tindak lanjut dan strategi yang dapat dilakukan Bu Anjar untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin saya menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif, inovatif, kreatif, dan juga yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian selain itu juga mungkin saya harus mengembangkan kompetensi profesional saya secara berkelanjutan. Dalam hal ini misalkan mengikuti diklat, pelatihan mandiri, seminar ya. Dan dalam hal ini misalnya sekarang saya itu sedang mengikuti pelatihan pada platform Merdeka Mengajar. Itu. Berarti ada 2 strategi. Kemudian ada lagi Bu, itu mencari referensi dari berbagai sumber yang relevan. Terus bisa juga diskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, mungkin seperti itu Bu.
Baik, baik Bu Anjar. Jadi tadi pengembangan pembelajaran dengan memanfaatkan metode media, Iya. model yang lebih bervariasi nggih Bu. Iya, Kemudian terus dari diri Bu mengembangkan Anjar diri, sendiri iya, mungkin potensi potensi dengan mengikuti diklat, seminar, Iya. bisa juga diskusi dengan rekan Sejawat, sejawat ataupun dengan iya. kepala sekolah nggih. Baik Bu Anjar. Kemudian tadi disampaikan bahwa Bu Anjar ingin mencapai angka 9 nggih. Kemudian angka 9 itu pasti ada ukuran keberhasilannya nggih Bu. Iya. Nah, menurut Bu Anjar apa ukuran keberhasilan dari rencana pengembangan diri Bu Anjar sendiri? Ya mungkin tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai. Terus secara evaluasi anak-anak di dalam kelas itu sudah bisa melampaui kriteria ketuntasan minimal. Ya mungkin seperti itu. Nggih. Berarti diharapkan nanti Bu Anjar dalam ukuran keberhasilan Bu Anjar dapat melaksanakan pembelajaran Iya, yang dengan baik. Iya. dengan maksimal sehingga tujuannya Tercapai. tercapai. Nggih. Kemudian melampaui KKM Iya. secara akademik. Kemudian apakah ada ukuran keberhasilan lain? Misalnya tadi kan di akademiknya nggih secara nilai. Kalau untuk ukuran keberhasilan misalnya dalam kompetensi yang lain, misalnya untuk murid dalam hal sikap sosial seperti apa Bu? Iya. Apakah Ya. ada? Seharusnya ada itu diharapkan murid itu bisa berkarakter, bisa bersikap yang lebih baik lagi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Berarti nanti pembelajarannya selain di bidang akademik Iya, atau betul. kompetensi itu nggih kognitif, Iya. kita juga harus memperhatikan pembentukan karakter nggih. Setuju sekali sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Anjar nggih. Kita sebagai guru harus senantiasa mengembangkan kompetensi sehingga kita dapat menuntun murid kita nggih sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bu Anjar rencana tadi yang sudah disampaikan Bu Anjar, kapan waktu mulai akan dilaksanakan? Mungkin pelaksanaannya itu secepat mungkin ya Bu, setelah diskusi kita ini. Terus mungkin jangkanya itu untuk 6 bulan ke depan, maksudnya untuk misalkan 1 semester seperti itu. Ya. Nggih. Baik sekali Bu Anjar. Kemudian adakah seseorang atau siapa yang dapat diajak bekerja sama oleh Bu Anjar, mungkin bisa sharing-sharing atau yang dapat memotivasi Bu Anjar dalam pengembangan diri, terutama mengembangkan diri dalam kegiatan pembelajaran? Ya. Yang dapat diajak bekerja sama yang pertama mungkin ya Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, murid, bahkan orang tua murid untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Itu menurut saya. Berarti melibatkan semua pihak Iya, nih, stakeholder betul, atau iya. pihak-pihak terkait. Kemudian Bu Anjar tadi disampaikan bahwa akan mengajak kerjasama nggih, kolaborasi. Tentu saja dalam mewujudkan suatu tujuan atau rencana ataupun program kita tidak dapat bekerja sendiri nggih. Kita harus selalu berkolaborasi dengan terutama kita di sekolah dengan kepala sekolah nggih, kemudian dengan rekan sejawat, baik yang itu bisa sharing permasalahan yang ada di kelas, betul. seperti itu. Kemudian Bu Anjar apa komitmen Bu Anjar dalam melaksanakan tindak lanjut atau rencana pengembangan yang akan dilaksanakan Bu Anjar? Mungkin saya akan menyiapkan segala sesuatu atau saya akan mencatat semuanya sebagai pengingat supaya lebih tertata, lebih terjadwal, supaya target bisa tercapai seperti apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan, seperti itu Bu. Nggih. Baik Bu Anjar, semoga dari obrolan kita hari ini nggih perasaan Bu Anjar lebih plong nggih, kemudian mendapat pandangan baru bahwa untuk
perbaikan Iya, tadi, pembelajaran betul. dan Iya. pengembangan diri Bu Anjar sendiri. Semoga nanti rencana-rencana dan strategi yang sudah dipersiapkan Bu Anjar tadi yang sudah sangat baik menurut saya, yang sudah sangat luar biasa dapat dilaksanakan dengan lancar nggih. Amin. Kemudian kita nanti bisa berkolaborasi nggih Bu. Iya. Saling Allah, belajar lah iya. nggih, dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain, serta dapat dari murid dan orang tua juga sangat penting nggih Iya, untuk betul. bekerja sama. Iya. Nggih, begitu saja cukup nggih Bu Anjar. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Bu Anjar untuk melaksanakan supervisi akademik ini dengan saya mulai dari tahap praobservasi, observasi dan tahap yang terakhir ini. Semoga mendapatkan manfaat nggih, baik saya pribadi sebagai calon guru penggerak dan juga Bu Anjar sebagai pendidik, sebagai guru di sekolah di kelas 1 ini, sehingga ke depan kita dapat bersama-sama memajukan pendidikan nggih Bu. Ya, Kemudian terutamanya juga dapat mewujudkan visi sekolah serta mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Iya, Begitu betul. saja. Terima kasih nggih Bu. Nggih. Demikian video pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Anjar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.